Hai, Indonesia adalah termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 276,5 juta orang. Tapi juga dari luasan wilayahnya, banyak pulaunya, baik besar maupun kecil, berpenghuni maupun kosong, dan banyaknya suku-suku yang ada. Dengan melihat keadaan seperti ini, kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi dan dapat hidup di suatu negara yang dijuluki Jamrut Khatulistiwa. Negara yang telah dianugerahi berbagai kenikmatan, berupa tanah yang subur, hamparan laut yang banyak menghasilkan ikan, dan sumber daya alam lainnya. Sejak menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan di tangan rakyat artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di rakyat. Bentuk pemerintah NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan sistem pemerintahannya. Indonesia menduduki peringkat ketiga di antara negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, kekuasaan pemerintahan dibedakan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiganya berkedudukan sejajar dan tidak dapat saling intervensi satu dengan lainnya. Sesuai dengan isi dasar negara Pancasila yang khususnya tercantum pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang tercantum pada pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berdasar atas kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan negara memberi kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya tersebut. Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengakui 6 agama sebagai agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pemerintah telah mengupayakan berbagai hal untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamis dan religius, yang patuh dengan ajaran agama dan kepercayaannya, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran pendidikan agama di sekolah formal dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau masyarakat, penyediaan sarana prasarana ibadah dan lain-lain. Sangatlah diharapkan dapat terwujud masyarakat, khususnya generasi muda yang benar-benar sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya, sehingga toleransi antar umat beragama dapat terwujud. Mengingat pemeluk agama Islam di Indonesia adalah yang terbanyak sekitar 87%, maka terwujudnya masyarakat yang agamis dan religius rasa-rasanya lebih banyak dipengaruhi oleh kesolehan pengikutnya. Dengan terwujudnya masyarakat Islam atau termasuk generasi mudanya yang berakhlakul karimah, maka insya Allah akan terwujud negara Indonesia yang baldatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi di Indonesia tersendiri ini Muslim dibagi menjadi beberapa macam, tetapi kita tidak boleh mendiskriminasi antara Islam yang satunya dengan Islam yang satunya. Tidak peduli dia memakai celana, memakai gamis, ataupun yang lainnya, Islam tetaplah Islam. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi tidak peduli dia Islam Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau LTI atau Wahabi, Islam tetaplah Islam. Islam
selalu toleransi terhadap agama apapun, apalagi agama Islam itu sendiri. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain, pakai kain, pakai celana, pakai apa monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Amratun solihatun. Pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Enggak percuma aja. Jilbab rapet tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah, pakai apa, suka lirak-lirik, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab. Masalah adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.